Bab 171. Luming tersenyum lalu berjalan menyusuri sisi gua bawah tanah. Ruangannya sangat luas dan pada dindingnya terdapat 5 hingga 6 lubang gua kecil yang tersebar di berbagai arah. Ia menduga mungkin masih ada harta yang tersembunyi di dalamnya. Ia memasuki salah satu gua kecil. Bagian dalamnya tampak seperti tempat tinggal sederhana yang pernah dihuni seseorang. Terdapat ranjang batu, meja batu, dan beberapa bangku batu, namun tidak ada benda berharga lain. Ia keluar dengan sedikit kecewa dan memeriksa gua lain. Hasilnya tetap sama, tidak ditemukan apapun. Saat keluar, ia melihat Xian Yanqing juga baru meninggalkan salah satu gua. Xian Yanqing segera membagi wilayah, menandai batas di tengah area, dan menetapkan bahwa masing-masing memiliki setengah bagian serta tidak boleh saling memasuki wilayah satu sama lain. Luming menyetujuinya tanpa keberatan. Setelah itu Luming memasuki gua pilihannya, duduk bersila di ranjang batu, lalu memasuki ruang suci di dalam dirinya. Ia mengeluarkan cincin penyimpanan peninggalan ahli tingkat Raja Bela Diri. Rasa penasarannya sangat besar. Namun ketika ia mencoba memasukkan kesadarannya, ia terhalang oleh lapisan prasasti kuat pada cincin tersebut. Cincin itu dilindungi rune sehingga orang lain tidak bisa membukanya dengan mudah. Ia tidak menyerah dan menyalurkan energi sejatinya ke cincin. Energi itu menghantam prasasti seperti naga, tetapi langsung lenyap tanpa hasil. Ia mencoba berulang kali hingga menyadari prasasti tersebut sedikit melemah, meski hanya sangat kecil. Ia memahami bahwa dengan peningkatan kultivasi dan usaha terus-menerus, suatu saat cincin itu akan terbuka. Setelah 3 jam mencoba, ia kelelahan dan berhenti. Prosesnya memang sangat lambat, namun sepadan dengan nilainya. Ia lalu mengeluarkan 2 kitab rahasia yang diperolehnya. Kitab pertama adalah teknik perisai kuno, sebuah jurus bela diri pertahanan tingkat bumi rendah yang sangat langka. Dengan teknik ini pengguna dapat memadatkan perisai energi kuno. Pada tingkat pertama terbentuk 1 perisai, dan pada tingkat lebih tinggi jumlahnya bertambah hingga 6 lapis, serta dapat ditumpuk sebagai pertahanan. Kekuatan pertahanannya jauh melampaui teknik tingkat mendalam. Kitab kedua adalah 3 telapak, juga jurus bela diri tingkat bumi rendah yang berfokus pada serangan. Setelah mempertimbangkan kesulitan mempelajari jurus tingkat bumi, Luming memutuskan mempelajari teknik perisai kuno terlebih dahulu, karena teknik tombak apinya masih bisa diandalkan sebagai serangan. Ia mulai mempelajarinya dengan serius. Teknik tingkat bumi sangat dalam dan misterius, sehingga setelah beberapa jam ia masih belum menemukan inti penguasaan. Ia tidak tergesa-gesa dan memutuskan memahaminya sedikit demi sedikit setiap hari. Setelah energi sejatinya pulih, ia memasang 9 kristal spiritual pada platform latihan dan membentuk sosok lawan. Ia segera bertarung sengit melawannya. Dalam pertarungan itu ia menemukan kekurangan tekniknya dan terus memperbaikinya. Setiap 9 kristal hanya mampu mempertahankan sosok itu selama 6 jam. Meski demikian kemajuan Luming sangat pesat. Beberapa hari kemudian ia juga berlatih di lorong api, melawan roh-roh api sambil memahami kekuatan elemen api. Jadwal latihannya sangat padat, hampir tanpa istirahat. Xian Yanqing juga tetap berada di gua seberang, tampaknya tenggelam dalam kultivasinya sendiri. Tanpa terasa 1 bulan berlalu. Di lorong api, tombak panjang Luming menyapu dan lebih dari 10 roh api hancur sekaligus. Teknik tombak apinya akhirnya mencapai tingkat ke-6, kondisi manusia dan seni bela diri menyatu. Luming tersenyum puas, kekuatannya kembali meningkat pesat. Bab 172. Setelah 1 bulan kerja keras, Luming akhirnya mencapai terobosan dalam penguasaan tombak api. Ia telah memasuki tingkat ke-6, kondisi manusia dan seni bela diri menyatu, sehingga kekuatan tempurnya kembali meningkat. Pasukan apinya juga berkembang pesat dan semakin mendekati tahap keberhasilan awal. Hanya saja kemajuan teknik perisai kuno masih sangat lambat, dan masih terdapat jarak besar menuju kesempurnaan tingkat pertama. Meski begitu, ia terus berkembang dalam segala aspek. Luming membangkitkan semangatnya dan melanjutkan latihan. Setelah teknik tombak apinya stabil, ia mengalihkan lebih banyak tenaga pada teknik perisai kuno dan pemahaman kekuatan api. Sebagian besar waktunya dihabiskan melawan roh api di lorong bawah tanah. Pemahamannya terhadap elemen api meningkat sangat cepat. Waktu berlalu dan 1 bulan lagi terlewati. Di platform ketiga kuil agung, Luming bertarung sengit melawan sosok bayangan. Sosok itu meniru seluruh kekuatan tempurnya. Setiap peningkatan pada diri Luming langsung diikuti lawannya. Tombak panjang di tangannya bergerak seperti naga api, menyapu udara dan meledak dengan kekuatan besar hingga ruangan bergetar hebat.
Dalam pertarungan itu ia menemukan celah. Tombaknya melesat cepat menusuk bahu kanan lawan. Namun tepat sebelum terkena, cahaya menyala dan sebuah perisai kuno berwarna perunggu muncul. Panjang sekitar 1,5 meter dan lebar 1 meter, menyerupai perisai perang zaman purba. Tombaknya menghantam keras, tetapi perisai tidak bergeming. Bahkan batang tombaknya sedikit melengkung akibat benturan. Pada saat bersamaan lawan juga menyerang. Lu-Ming segera memadatkan perisai kuno di depannya. Serangan itu tertahan sepenuhnya. Setelah 2 bulan latihan keras, ia akhirnya menguasai tingkat pertama teknik perisai kuno dan mampu memadatkan perisai untuk melindungi diri. Kekuatan teknik tingkat bumi benar-benar melampaui dugaannya. Bahkan dengan seluruh kekuatannya sendiri, ia tidak mampu menembus perisai tersebut. Dengan teknik itu menghadapi musuh berkekuatan setara membuatnya hampir tak terkalahkan. Kedua pihak sama-sama menggunakan perisai kuno dan mengabaikan pertahanan satu sama lain sambil terus menyerang. Lu-Ming memahami bahwa setiap teknik pasti memiliki kelemahan. Dengan bertarung melawan bayangan dirinya sendiri, pemahamannya terhadap teknik itu meningkat pesat. Daya ledak tombak apinya juga hampir mencapai keberhasilan awal. Ia merasa perkembangan kekuatannya sangat memuaskan. Pertarungan berlangsung hingga 6 jam ketika energi kristal spiritual hampir habis. Lu-Ming berhenti dan memulihkan diri dengan menyerap energi kristal spiritual. Garis keturunan pemakan roh menelan energi itu dan segera memurnikannya menjadi ki esensial, membuat kondisinya pulih bahkan meningkat. Beberapa hari sebelumnya kultivasinya telah menembus tahap menengah alam Grandmaster tingkat 2. Setelah pulih, ia meninggalkan kuil untuk berjalan di dalam gua. Tanpa sadar ia memandang ke arah gua tempat Xian Yanqing berkultivasi. Sudah 2 bulan gadis itu tidak keluar, namun terdengar suara aliran air dari dalam. Rasa penasaran mendorongnya mendekat dengan menahan aura. Semakin dekat, suara air semakin jelas. Ia menyadari terdapat sumber air di dalam dan merasa sangat senang karena sudah lama tidak menyentuh air. Ia memasuki gua dan menemukan sungai bawah tanah selebar 5-6 meter yang mengalir perlahan. Tempat itu ternyata gua besar lain yang tersembunyi. Namun Xian Yanqing tidak terlihat. Lu-Ming menduga ia sedang berkultivasi di tempat lain. Setelah 2 bulan tanpa mandi, ia berniat membersihkan diri dan mulai melepas pakaian. Tiba-tiba air sungai bergejolak dan seseorang muncul dari dalamnya. Ternyata Xian Yanqing baru keluar dari air dan langsung terkejut melihat Lu-Ming di hadapannya. Lu-Ming pun tersadar dan segera mengenakan kembali pakaiannya. Xian Yanqing kembali menyelam sejenak lalu muncul lagi dengan pakaian lengkap. Amarahnya meluap dan ia langsung menyerang. Telapak tangan bertubi-tubi menghantam ke arah Lu-Ming dengan kekuatan besar. Dari auranya, jelas kultivasinya telah menembus alam Grandmaster tingkat 3. Lu-Ming tidak menahan secara langsung dan mengandalkan langkah udara untuk menghindar. Setelah 2 bulan latihan, teknik geraknya juga mencapai tingkat keempat. Serangan telapak tangan semakin banyak dan kuat. Lu-Ming diam-diam terkejut karena kekuatan Xian Yanqing meningkat drastis. Selama 2 bulan terakhir bukan hanya dirinya yang berkembang, Xian Yanqing pun menjadi jauh lebih kuat. Bab 173. Lu-Ming berteriak sambil mengerahkan langkah udara untuk menghindar sekuat tenaga. Xian Yanqing tetap mengejarnya dengan tatapan dingin dan niat membunuh yang tajam. Serangan telapak tangan bertubi-tubi menutup seluruh jalur gerak Lu-Ming. Ia segera memadatkan perisai kuno di depannya. Perisai berwarna perunggu itu muncul dan menerima hantaman berulang kali. Ledakan keras bergema, tetapi perisai tetap bertahan dan sepenuhnya menahan semua serangan. Xian Yanqing terkejut karena Lu-Ming mampu menguasai jurus bela diri tingkat bumi meskipun baru berada pada alam Grandmaster tingkat 2. Lu-Ming malah semakin percaya diri dan bersikap angkuh. Pertarungan berlanjut sengit. Dalam kekuatan tempur murni Lu-Ming masih kalah, namun berkat perisai kuno ia tidak dapat ditembus. Ia juga terus melancarkan serangan tombak ke titik vital lawan, sementara telapak tangan Xian Yanqing mematahkan semua serangannya. Keduanya bertukar ratusan jurus tanpa hasil. Akhirnya mereka sama-sama mundur beberapa langkah dan saling berhadapan. Nafas keduanya memburu, tubuh dipenuhi keringat. Lu-Ming menyerap energi kristal spiritual untuk memulihkan ki sejatinya karena konsumsi energi. Perisai kuno sangat besar. Xian Yanqing menatapnya dengan amarah yang belum reda. Namun setelah beberapa saat ia menahan diri dan hanya memintanya meninggalkan wilayah itu. Lu-Ming menolak dan tetap bersikeras ingin mandi di sungai bawah tanah. Ia bahkan mulai menanggalkan pakaian tanpa ragu. Xian Yanqing yang marah akhirnya memilih pergi meninggalkan tempat itu. Lu-Ming tertawa puas lalu melompat ke dalam sungai.
Airnya sangat dingin dan membuat seluruh tubuhnya terasa segar. Ia berendam santai hingga merasakan sesuatu bergerak di dalam air. Ia menyelam. Sungai itu ternyata sangat dalam, lebih dari 10 meter. Di bawah air ia melihat banyak udang putih keperakan sebesar telapak tangan berenang berkelompok. Ia segera menyadari bahwa itu adalah udang berusia 100 tahun, spesies langka yang hidup di tempat terpencil. Dagingnya lezat dan mengandung esensi kuat yang mampu meningkatkan kondisi fisik serta kekuatan tubuh seorang kultivator. Di dunia luar harganya sangat mahal. Lu-Ming langsung menggunakan ki esensial membentuk jaring energi dan menangkap puluhan ekor sekaligus. Ia menyimpannya dalam kotak giok berisi air di dalam ruang penyimpanan. Ia terus menangkap hingga memperoleh ratusan ekor dalam waktu singkat. Setelah puas, ia keluar dari air, mengenakan pakaian, lalu kembali ke gua. Ia mengeluarkan satu kotak udang dan mengambil seekor. Dengan ki esensial ia mematikannya, mengupas cangkang, lalu memakan dagingnya. Dagingnya sangat lembut, segar dan tanpa bau amis. Segera setelah ditelan, energi dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, meresap ke otot dan tulang. Ia segera menjalankan seni Vajra berapi untuk memurnikan energi tersebut. Efeknya sangat luar biasa. Dalam waktu singkat kondisi fisiknya meningkat jelas, bahkan lebih baik daripada hasil latihan keras selama 10 hari. Bab 174. Lu-Ming terus memakan lebih dari 10 udang berusia 100 tahun berturut-turut. Setelah memurnikan seluruh sarinya, kekuatan tubuh fisiknya meningkat pesat dan semakin mendekati puncak tahap kedua. Ia merasa rasanya sudah sangat lezat, tetapi ia ingin mencoba cara lain. Ia pun keluar menuju lorong berapi. Begitu memasuki lorong, api dan roh api segera muncul. Lu-Ming mengeluarkan lebih dari 10 udang dan mengendalikannya melayang dengan ki esensial. Ia justru memanfaatkan api formasi di lorong untuk memanggang udang. Roh-roh api yang mendekat dihancurkan oleh tombaknya, sementara aroma panggangan perlahan memenuhi seluruh gua bawah tanah. Tak lama kemudian seluruh gua dipenuhi wangi daging udang. Xie Nianqing keluar dari salah satu gua dan melihat ke arah Lu-Ming, lalu mendengus dan kembali masuk. Setelah matang, Lu-Ming mengupasnya dan memakan udang bakar itu. Rasanya jauh lebih lezat daripada sebelumnya. Ia menghabiskan semuanya lalu kembali berkultivasi untuk memurnikan energinya. Tubuh fisiknya kembali meningkat. Beberapa saat kemudian aroma panggangan kembali tercium dari luar. Lu-Ming keluar dan melihat Xie Nianqing meniru caranya dengan memanggang udang di lorong. Ia hanya tertawa lalu kembali berkultivasi. 5 hari kemudian, persediaan udangnya habis. Ia kembali ke sungai bawah tanah untuk menangkap lagi. Xie Nianqing tidak dapat menghentikannya karena perisai kuno milik Lu-Ming tidak mampu ditembusnya. Ia hanya bisa menunggu sampai kelak menguasai jurus bela diri tingkat bumi. Sejak itu, Lu-Ming setiap beberapa hari menangkap udang. 3 bulan berlalu. Dengan bantuan udang berusia 100 tahun, kekuatan fisiknya melonjak cepat hingga mencapai tahap kedua secara penuh. Ia bahkan mulai menimbun persediaan. Suatu hari, altar batu tempat sebelumnya terjadi ledakan kembali memancarkan cahaya. Tulisan prasasti di tanah menyala seperti jaring dan perlahan membentuk sebuah pintu cahaya. Itu adalah gerbang teleportasi. Lu-Ming sangat gembira karena akhirnya dapat keluar setelah 3 bulan terjebak. Ia juga menyadari latihan di dunia nyata tetap penting bagi perkembangan mental seorang kultivator. Ketika gerbang terbentuk, Lu-Ming dan Xie Nianqing bergerak bersamaan dan memasuki pintu cahaya. Setelah rasa pusing sesaat, mereka muncul kembali di Gunung 9 Iblis di atas patung batu raksasa. Cahaya di bawah kaki mereka meredup dan portal menghilang, menandakan teleportasi satu arah. Xie Nianqing menatapnya dengan kesal lalu pergi, sementara Lu-Ming tidak memedulikannya. Ia teringat situasi perang di kota Dongque dan segera berangkat ke sana. Setengah hari kemudian ia tiba dan melihat kota sudah damai, gerbang terbuka dan orang bebas keluar masuk. Ia menuju kediaman penguasa kota dan bertemu Fu Liang. Dari Fu Liang ia mengetahui bahwa para murid sekte telah kembali 3 bulan lalu dan melaporkan banyak korban di reruntuhan Dongye. Bahkan sekte telah menyatakan Lu-Ming gugur dan kabar itu sudah disampaikan kepada keluarganya. Mendengar hal itu, hati Lu-Ming bergetar. Ia membayangkan kesedihan ibunya yang mengira ia telah meninggal. Ia segera pamit dan bergegas pulang ke kota angin api. Dengan langkah udara ia berlari siang malam. Saat ki sejatinya habis ia memulihkannya menggunakan kristal spiritual. 3 hari kemudian ia akhirnya tiba kembali di kota angin api. Bab 175. Begitu Lu-Ming memasuki kota angin api, banyak orang langsung mengenalinya.
Mereka terkejut karena kabar sebelumnya menyatakan ia telah gugur. Selain keheranan, tersirat pula rasa iba di mata mereka. Lu Ming merasa ada yang tidak beres. Ia mempercepat langkah menuju kediaman keluarga Lu. Di gerbang, para penjaga terkejut melihatnya. Namun alih-alih menyambut, mereka justru menghunus senjata dan melarangnya masuk. Lu Ming segera menyadari telah terjadi sesuatu yang besar. Seorang pelayan tua bernama Paman Chong berlari keluar dengan panik dan memintanya segera pergi. Ia memberitahukan bahwa tetua pertama, Lu Yunxiong, telah kembali bersama banyak ahli kuat untuk merebut kekuasaan keluarga. Beberapa tetua inti sudah terbunuh dan cabang lain berpihak kepadanya. Li Ping ditahan di halaman aula utama dan diinterogasi selama 2 hari. Mendengar itu, hati Lu Ming bergetar hebat. Niat membunuh dingin memancar dari tubuhnya. Tiba-tiba cahaya pedang melesat dari dalam gerbang dan menembus punggung Paman Chong. Pelayan tua itu roboh sambil masih memintanya melarikan diri. Seorang pemuda dari keluarga Duanmu keluar. Ia berniat membunuh Lu Ming, namun kemarahan Lu Ming telah mencapai puncak. Ia meledakkan seluruh kekuatannya dan menebaskan tombaknya. Hanya satu serangan. Pemuda itu terpental menembus 2 dinding dan tertanam di dinding ketiga dengan seluruh tulang remuk. Ia ketakutan dan mengancam akan ada Grandmaster tingkat 9 di pihak mereka. Lu Ming tidak peduli. Tombaknya melesat dan menembus jantungnya, memakukannya ke dinding. Setelah itu ia melompati tembok dan masuk ke dalam halaman keluarga Lu. Di depan aula utama duduk seorang lelaki tua dengan mata terpejam, dikelilingi banyak ahli. Lu Yunxiong berdiri di sampingnya. Di halaman, Li Ping bersama beberapa tetua inti dikelilingi puluhan orang keluarga Duanmu. Bahkan Ning Kong juga berada di sana. Lu Yunxiong memaksa Li Ping menyerahkan posisi kepala keluarga kepadanya dan memohon ampun di depan semua orang. Li Ping menolak. Sebagai hukuman, ia dipaksa berdiri di bawah terik matahari tanpa makan dan minum selama 2 hari. Tubuhnya yang lemah hampir tidak sanggup bertahan, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar, bisa pingsan kapan saja. Bab 176. Li Ping menolak tunduk kepada Lu Yunxiong. Ia bersumpah bahwa sekalipun harus mati, ia tidak akan membiarkan rencana jahat itu terwujud. Lu Yunxiong membalas dengan cercaan kejam, menyatakan bahwa suami Li Ping telah mati dan Lu Ming pun telah binasa, sehingga tidak ada lagi harapan bagi mereka. Li Ping bersikeras bahwa putranya tidak mungkin mati, namun Lu Yunxiong menertawakannya dan melancarkan serangan. Tubuh Li Ping bergetar hebat. Air mata memenuhi matanya. Meski menolak mengakuinya, ia sadar bahwa kabar kematian Lu Ming kemungkinan besar benar, sebab sekte pedang mistik sendiri yang mengumumkannya. Keputusasaan menyelimuti hatinya. Seorang tetua inti keluarga Lu memperingatkan Lu Yunxiong agar takut pada hukuman sekte, tetapi Lu Yunxiong tertawa histeris. Menurutnya, selama Lu Ming masih hidup, ia memang jenius yang dihargai sekte. Tetapi setelah mati, tidak ada alasan bagi sekte untuk menghukum siapapun. Lagi pula, semua orang yang hadir berasal dari keluarga Duanmu, sehingga tidak mungkin sekte akan menentang keluarga besar itu. Orang-orang keluarga Duanmu ikut tertawa. Ning Kong menyatakan penyesalan karena tidak sempat membunuh Li Ping di depan Lu Ming agar pemuda itu merasakan penderitaan kehilangan orang tercinta. Li Ping membalas dengan hinaan tajam, menyebut ayah dan anak itu sama buruknya, dan mengingatkan bahwa putra Ning Kong telah mati di tangan Lu Ming. Ning Kong murka dan meminta izin kepada Lu Yunxiong untuk segera menyiksa Li Ping hingga ia menyerah. Seorang tetua keluarga Duanmu yang duduk di kursi berlengan membuka mata dan mendesak agar semuanya diselesaikan cepat. Lu Yunxiong menyetujui dan menyerahkan Li Ping kepada Ning Kong untuk diperlakukan sesuka hati. Seorang tetua inti keluarga Lu memprotes keras perlakuan kejam itu, namun Ning Kong bergerak secepat kilat dan memukulnya. Dengan kekuatan tingkat Grandmaster 9, Ning Kong dengan mudah membunuh tetua itu. Ia mencibir, menyebut para tetua keluarga Lu sebagai orang tua keras kepala yang mencari kematian. 3 tetua inti yang tersisa mengutuk Lu Yunxiong dan meramalkan pembalasan. Dari 7 tetua inti keluarga Lu, hanya 3 yang masih hidup, sementara yang lain telah dibantai keluarga Duanmu 2 hari sebelumnya. Lu Yunxiong memerintahkan anak buahnya untuk membunuh mereka semua. Saat para anggota keluarga Duanmu bersiap menyerang, seorang pria kekar berlumuran darah berlari masuk sambil berteriak panik. Ia melaporkan bahwa Lu Ming telah muncul dan memasuki tempat itu. Semua orang terkejut. Lu Yunxiong tidak percaya, tetapi pria itu menegaskan bahwa Lu Ming benar-benar masih hidup. Li Ping dan para tetua keluarga Lu tertegun sesaat sebelum diliputi kegembiraan besar. Li Ping menangis bahagia, menggumamkan nama putranya berulang-ulang.
Para tetua tertawa lega, yakin bahwa jenius keluarga Lu tidak mungkin mati. Lu Yunxiong meraung tidak percaya. Pada saat itu, suara dingin terdengar dari udara, menyatakan bahwa tidak ada yang mustahil. Sosok muda melangkah di kehampaan, tubuhnya seringan angin, melayang turun. Semua orang mengenalinya sebagai Lu Ming yang benar-benar hidup. Ketiga tetua keluarga Lu bersorak, dan Liping dipenuhi kebahagiaan yang meluap. Lu Yunxiong dan Ning Kong menggeram kaget. Lu Ming tidak memedulikan siapapun selain ibunya. Ia melangkah dan mendarat di depan Liping seperti hembusan angin. Melihat wajah pucat dan lemah itu, hatinya tersayat. Matanya memerah oleh kesedihan. Ia merasa bersalah karena datang terlambat dan membiarkan ibunya menderita. Liping menyentuh wajah putranya, menangis tanpa henti. Ia yang semula putus asa kini seakan hidup kembali melihat Lu Ming berdiri sehat di depannya. Lu Ming memberikan pil pemulih darah dan qi kepada ibunya. Setelah meminumnya, Liping tiba-tiba panik karena teringat bahaya yang mengancam. Ia mendesak Lu Ming segera pergi dan tidak memikirkan dirinya. Namun Lu Yunxiong menyela dengan dingin menegaskan bahwa setelah Lu Ming datang, mustahil baginya untuk pergi. Lu Ming berbalik perlahan. Ekspresinya dingin, tatapannya setajam es saat menyapu Lu Yunxiong, Ning Kong, dan seluruh keluarga Duanmu. Ia memancarkan niat membunuh yang belum pernah sekuat ini. Bagi Lu Ming, keluarga adalah sisik terbalik naga, dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Lu Yunxiong menertawakan ancaman itu. Tetua keluarga Duanmu di kursi berlengan berdiri, dan memerintahkan pembunuhan Lu Ming saat itu juga, dengan rencana menutupi kejadian dan menganggap Lu Ming mati di reruntuhan Dongi. Dengan demikian, sekte pedang mistik tidak akan mengetahui kebenaran selama tidak menyelidiki. Ning Kong pun berniat membunuh orang-orang terdekat Lu Ming di hadapannya, agar ia merasakan penderitaan yang sama. Lu Yunxiong menambahkan bahwa Lu Ming seharusnya melarikan diri kembali ke sekte, bukan muncul terang-terangan mencari kematian. Di hadapan ejekan dan ancaman itu, Lu Ming berdiri tenang dengan niat membunuh yang semakin pekat, siap menumpahkan darah demi melindungi ibunya dan membalas semua kejahatan yang telah dilakukan keluarga Duanmu. Bab 177. Pertempuran pecah seketika. Para tetua inti keluarga Lu mendesak Lu Ming untuk segera pergi, namun niat membunuhnya telah meluap tak terbendung. Aura Lu Ming meledak saat tombaknya berayun ke arah anggota keluarga Duanmu. Lu Yunxiong memerintahkan pembunuhan, dan puluhan pendekar keluarga Duanmu menyerbu bersama-sama dengan pedang terhunus. Serangan gabungan itu tak mampu menghentikan Lu Ming. Tombaknya melesat seperti kilat, merobohkan barisan musuh. Beberapa pria kekar terhempas seperti bola meriam, menabrak dinding dan tewas seketika. Dengan teriakan amarah, Lu Ming kembali mengayun, menumbangkan lebih banyak ahli tingkat master yang sama sekali bukan tandingannya. Lu Yunxiong murka dan memerintahkan para Grandmaster maju. Lebih dari selusin ahli tingkat Grandmaster melompat turun dari tangga, yang terlemah berada di tingkat pertama dan yang terkuat di tingkat kelima. Mereka menyerbu serempak dengan kekuatan yang mencengangkan. Menghadapi tekanan itu, Lu Ming melepaskan seluruh kekuatannya. Garis keturunan dan kekuatan api dilepaskan sepenuhnya. Selama masa kultivasi terakhir, ia telah mencapai tahap awal keberhasilan dalam kekuatan api, membuat tubuhnya memancarkan panas membakar seperti gunung berapi. Tombak panjangnya berayun dengan kekuatan laksana tanah longsor. Serangan para Grandmaster dihancurkan begitu saja. Beberapa ahli Grandmaster terpental jauh. Tulang dan organ mereka hancur sebelum menyentuh tanah. Lu Ming bergerak bagaikan dewa perang tak terkalahkan, membantai musuh tanpa ampun. Para anggota keluarga Duanmu terpaksa mundur dalam ketakutan. Lu Yunxiong, Ning Kong, dan tetua keluarga Duanmu diliputi kengerian. Setiap kali melihat Lu Ming, kekuatan pemuda itu meningkat drastis seolah tanpa batas. Ning Kong akhirnya menyerang sendiri. Ia melesat seperti elang dan menebaskan telapak tangannya dari udara. Sebagai Grandmaster tingkat 9, serangannya mengguncang ruang dan memecah udara dengan tekanan mengerikan. Lu Ming memunculkan perisai kuno dan pada saat yang sama melancarkan jurus terkuatnya untuk menahan telapak tangan itu. Ledakan dahsyat mengguncang halaman. Serangan Lu Ming hancur, dan sisa kekuatan telapak tangan menghantam perisai. Perisai kuno bergetar lalu pecah. Tubuh Lu Ming terpental lebih dari 20 meter, dan menghantam dinding, darah muncrat dari mulutnya. Lu Ming menyadari betapa kuatnya Grandmaster tingkat 9. Ia telah mengerahkan seluruh kemampuan, memotong sebagian kekuatan lawan dengan jurus ledakan, dan menahan sisanya dengan perisai serta tubuh fisiknya yang telah mencapai tingkat kedua kesempurnaan. Namun ia tetap terluka.
Perbedaan 7 tingkat kultivasi terlalu besar bahkan bagi garis keturunannya. Meski terluka, Luming tetap hidup. Hal ini justru membuat Ningkong dan yang lain lebih terkejut. Seorang Grandmaster tingkat 9 seharusnya mampu melukai bahkan Grandmaster tingkat 8 dengan telapak tangan tadi, sementara Luming hanya berada di tingkat kedua. Tetua keluarga Duanmu di kursi berlengan menyadari bahwa Luming telah menguasai teknik bela diri tingkat bumi. Semua orang terperanjat, sebab teknik semacam itu biasanya hanya dipelajari Grandmaster tingkat tinggi. Bakat Luming yang menakutkan membuat mereka semakin yakin bahwa ia harus dibunuh saat itu juga. Aura Ningkong kembali meningkat. Tetua keluarga Duanmu juga melepaskan aura puncak Grandmaster tingkat 9 yang bahkan lebih kuat. Mereka berniat membunuh Luming bersama-sama. Liping memohon agar putranya melarikan diri, sebab ia jelas bukan tandingan mereka. Namun Luming tersenyum tipis dan bertekad membunuh siapapun yang menyakiti ibunya. Cahaya di tangannya berkilat, tombak menyala menghilang dan digantikan tombak penakluk iblis. Luming memutuskan menggunakan jiwa binatang yang tersimpan di dalamnya. Senjata itu memuat 2,5 jiwa binatang, 2 diantaranya berada di puncak ranah Grandmaster, dan dikenal sebagai jiwa prajurit raja setengah langkah, sementara separuh lainnya adalah jiwa binatang tingkat raja sejati. Luming berniat menyatu dengan salah satu jiwa puncak Grandmaster. Ia sadar risiko serangan balik sangat besar bagi kultivasi dan tubuhnya saat ini, tetapi tidak ada pilihan lain. Tombak penakluk iblis bergetar. Raungan binatang terdengar saat serigala hitam raksasa melesat keluar dan menyatu dengan tubuh Luming. Aura Luming langsung melonjak dahsyat, liar, brutal, dan dipenuhi hasrat membunuh. Ia meraung seperti serigala, bukan manusia. Tetua keluarga Duanmu terkejut dan murka, menyadari bahwa Luming telah menyatu dengan jiwa binatang buas yang sangat kuat dan harus dihentikan sebelum terlambat. Bab 178. Pertempuran mencapai puncaknya ketika tetua keluarga Duanmu dan Ningkong menyerang bersama. Dua kekuatan mengerikan menghantam Luming. Dalam kondisi menyatu dengan jiwa binatang serigala hitam raksasa, Luming meraung dan melesat maju, mengayunkan tombak secara mendatar. Udara meledak dan ruang bergetar seperti riak air. Benturan keras memaksa kedua lawannya terpental. Ningkong bahkan memuntahkan darah, terkejut oleh kekuatan yang melonjak tajam pada diri Luming. Tetua keluarga Duanmu menyadari bahwa kekuatan jiwa binatang yang dipakai Luming terlalu besar bagi tubuhnya, dan akan segera merobeknya dari dalam. Ia memerintahkan serangan gabungan agar tekanan itu mempercepat kehancuran Luming. Memang energi liar jiwa binatang mengamuk dalam tubuh Luming, membuat otot dan tulangnya berderit seolah akan pecah. Namun cahaya merah darah dari tulang punggungnya memancar, memicu kekuatan melahap yang menetralkan sebagian besar tekanan. Beban pada tubuhnya pun berkurang. Dengan lolongan panjang, Luming menerjang langsung ke arah Lu Yunxiong. Target utamanya adalah pengkhianat itu. Wajah Lu Yunxiong pucat dan tubuhnya gemetar saat mundur, memohon perlindungan. Tetua keluarga Duanmu, Ningkong, dan para ahli lain kembali menyerang, memuntahkan ki pedang dan telapak yang mengoyak udara. Luming mengeluarkan jurus serigala pencakar langit. Rambutnya berkibar dan auranya seperti iblis. Tombaknya menusuk dan dari ujungnya muncul serigala-serigala hitam raksasa, manifestasi kemampuan jiwa binatang yang kini menyatu dengannya. Kawanan serigala energi itu menerkam para ahli keluarga Duanmu. Jeritan menggema saat lebih dari selusin orang tercabik-cabik. Ningkong dan tetua Duanmu dipaksa mundur oleh beberapa serigala energi yang ganas. Luming lalu menyerbu sisa musuh seperti harimau di antara domba. Darah memercik dan bau kematian memenuhi halaman. Setiap kilatan tombak merenggut nyawa. Dalam beberapa tarikan napas, puluhan anggota keluarga Duanmu tewas. Para yang tersisa dilanda teror dan melarikan diri. Tetua keluarga Duanmu yang ketakutan memerintahkan mundur dan memanggil tunggangan udara. 2 elang raksasa turun dari langit. Tetua itu meraih Lu Yunxiong dan melompat ratusan meter ke udara, lalu mendarat di punggung salah satu elang yang segera terbang menjauh. Ningkong juga melonjak menuju elang lainnya. Melihat mereka hendak kabur, Luming meraung dan melesat ke langit, menyusul Ningkong. Dengan jurus tanah longsor, tombaknya menekan seperti gunung runtuh. Ningkong memuntahkan darah dan memaksa keluar seluruh kekuatan, bahkan mengaktifkan teknik rahasia tukang jagal berdarah. Jejak telapak merah darah bertubi-tubi meluncur, tetapi semuanya hancur oleh serangan Luming yang kini mendekati kekuatan puncak Grandmaster berkat fusi jiwa binatang. Ningkong terpukul mundur dan dengan susah payah mendarat di punggung elang. Luming mulai jatuh kembali ke bawah. Mengira selamat, Ningkong tertawa lemah dan mengancam bahwa keluarga Duanmu akan membalas.
Tetua Duanmu dan Lu Yunxiong yang telah naik lebih tinggi juga berteriak ancaman, meski hati mereka diliputi ketakutan dan amarah atas kerugian besar yang baru saja diderita. Namun Lu Ming menghentakkan kaki di udara, menghentikan jatuhnya dan kembali melesat naik. Dengan kekuatan langkah melayang yang meningkat tajam, ia mengejar Ning Kong yang masih beberapa ratus meter di atas tanah. Ning Kong panik dan memaksa elangnya terbang secepat mungkin, tetapi sudah terlambat. Lu Ming memegang tombak dengan satu tangan, menekuk tubuh seperti busur, lalu melemparkannya. Tombak itu melesat bagai kilat, menempuh ratusan meter dalam sekejap. Ning Kong meraung putus asa saat senjata itu menembus dadanya. Sebuah lubang besar terbuka di dada, darah mengucur, dan matanya membeku dalam ketakutan dan penyesalan. Niat membunuh yang melekat pada tombak membuat elang tunggangannya pun gemetar di udara. Dalam sekejap, Lu Ming menyusul dan mendarat di punggung elang itu. Ning Kong mengucap nama Lu Ming dengan suara terakhir sebelum nyawanya padam. Melihat kematian itu, Lu Yunxiong dan tetua keluarga Duanmu yang berada lebih tinggi diliputi teror. Mereka segera memacu elang terbang menuju arah sekte pedang mistik, berusaha melarikan diri sejauh mungkin. Lu Ming menyalurkan ki esensialnya ke elang di bawah kakinya. Makhluk itu meratap dan patuh, lalu menukik turun kembali ke tanah. Setelah mendarat, Li Ping segera menghampiri dengan cemas. Lu Ming menenangkan ibunya, menyatakan bahwa ia tidak terluka parah. Namun di balik ketenangan itu, pertempuran besar telah menelan korban, dan permusuhan antara Lu Ming dan keluarga Duanmu kini berubah menjadi dendam darah yang tak terhapuskan. Bab 179. Kematian Ning Kong mengguncang tiga tetua inti keluarga Lu. Di mata mereka, ahli keluarga Duanmu itu sebelumnya tampak tak terkalahkan. Namun di tangan tuan muda mereka, ia tak berdaya seperti bayi. Keterkejutan dan kebanggaan memenuhi hati mereka hingga lama tak mampu mereda. Lu Ming meminta mereka menjaga ibunya. Li Ping cemas saat mengetahui putranya hendak mengejar Lu Yunxiong, namun Lu Ming tetap teguh karena pengkhianat itu harus mati. Setelah berpamitan, ia melompat ke punggung elang raksasa dan terbang mengejar musuh yang melarikan diri. Saat terbang, aura Lu Ming merosot cepat. Kekuatan fusi jiwa binatang telah habis, meninggalkan nyeri tajam di seluruh tubuh akibat tekanan hebat sebelumnya. Ia bersyukur garis keturunan pemakan roh telah menyerap sebagian besar dampak. Jika tidak, tubuh dan kultivasinya pasti hancur. Sambil terbang, ia memurnikan esensi darah para ahli keluarga Duanmu yang telah ia serap. Energi itu memulihkan ki sejati dan memperbaiki tubuhnya hingga hampir pulih sepenuhnya. Kultivasinya bahkan menembus puncak Grandmaster tingkat 2. Perhatiannya lalu tertuju pada mayat Ning Kong di punggung elang. Sebagai Grandmaster tingkat 9, esensi darah lawan itu sangat berharga, namun juga berbahaya. Lu Ming sadar garis keturunannya memiliki batas melahap. Menelan esensi darah yang terlalu tinggi tingkatnya bisa membuat pembuluh darahnya meledak. Ia memperkirakan esensi darah Ning Kong setara puluhan ribu ahli tingkat 2. Setelah menimbang, ia memutuskan menelan setetes saja. Begitu setetes esensi darah itu masuk ke garis keturunannya, energi dahsyat meledak seperti gunung berapi. Garis keturunan pemakan roh membengkak berkali lipat, hampir tak terkendali. Lu Ming mengerahkan seluruh kendali untuk memurnikan energi itu. Sebagian besar energi diserap garis keturunan untuk meningkatkan tingkatnya, sementara sebagian kecil diubah menjadi ki sejati melalui teknik naga perang sejati. Kultivasinya melonjak cepat dan menembus Grandmaster tingkat 3 hanya dalam setengah jam. Setelah menembus tingkat baru, kecepatan pemurnian meningkat. Kultivasi terus naik hingga tingkat 3 pertengahan. Pada saat itu garis keturunan pemakan roh meraung dan cakra merah darah ke-6 menyala terang. Garis keturunan Lu Ming naik ke tingkat 6. Kekuatan melahap dan pemurnian meningkat drastis, membuat proses pengolahan sisa energi jauh lebih cepat. 18 jam kemudian, setetes esensi darah Ning Kong sepenuhnya dimurnikan. Kultivasi Lu Ming mencapai puncak Grandmaster tingkat 3. Hanya selangkah dari tingkat 4, sementara garis keturunannya stabil di puncak tingkat 6. Saat membuka mata, ia menyadari esensi darah Ning Kong pada mayat telah lenyap karena waktu yang berlalu. Ia menjatuhkan jasad itu dari punggung elang. Beban berkurang membuat kecepatan terbang meningkat tajam. Beberapa jam kemudian, ia melihat titik hitam di kejauhan. Itu adalah Lu Yunxiong dan tetua keluarga Duanmu yang melarikan diri. Mereka juga menyadari pengejaran itu dan dilanda ketakutan. Mereka tak mengerti bagaimana Lu Ming masih mampu mengejar setelah kekuatan jiwa binatangnya habis. Lu Ming berteriak bahwa Lu Yunxiong pasti mati dan takkan lolos. Lu Yunxiong gemetar panik, sementara tetua Duanmu bernama Duanmu Chao berusaha menenangkan diri. Ia menyadari tujuan mereka hampir tercapai.
Sekte pedang mistik sudah dekat. Begitu memasuki wilayah sekte, Lu Ming takkan berani bertindak. Bahkan mereka dapat berbalik membunuhnya dengan alasan sah. Dengan harapan itu, Duan Mu Chao terus memacu elang menuju sekte. Jarak yang tersisa hanya beberapa jam. Namun di belakang mereka, sosok Lu Ming semakin mendekat di langit, membawa niat membunuh yang tak terpadamkan. Pertarungan penentuan kini bergerak menuju gerbang sekte pedang mistik, tempat nasib Lu Yunxiong dan keluarga Duan Mu akan segera diputuskan. Bab 180. Duan Mu Chao memacu energi Zen Qi ke dalam tubuh kondor tunggangan hingga burung raksasa itu menjerit dan melesat lebih cepat. Di langit, dua elang raksasa terbang berkejaran menuju sekte pedang mistik dengan jarak sekitar 10.000 meter. Di pihak Lu Ming, berkurangnya satu penumpang membuat tunggangannya lebih ringan dan cepat, perlahan memperkecil jarak. Namun dalam waktu singkat, pengejaran tetap sulit diselesaikan. 3 jam berlalu. Jarak tinggal sekitar 2.000 meter, sementara wilayah sekte sudah di depan mata. Lu Yunxiong diliputi kegembiraan histeris karena merasa hampir lolos. Niat membunuh Lu Ming justru semakin pekat, tidak berkurang sedikit pun. Tak lama kemudian, gerbang gunung sekte pedang mistik tampak jelas. Kedua tunggangan terbang melintasinya dan melesat menuju aula harimau putih. Di seluruh sekte, kemunculan Lu Ming yang dikira telah mati menimbulkan kegemparan besar. Kabar menyebar cepat bahwa ia sedang mengejar tetua utama aula harimau putih dan bersumpah membunuh Lu Yunxiong. Para murid dan tetua terkejut sekaligus penasaran, menyadari peristiwa besar akan terjadi. Kerumunan orang berbondong menuju aula harimau putih untuk menyaksikan. Beberapa menit kemudian, Lu Yunxiong dan Duan Mu Chao tiba lebih dahulu. Kondor mereka mendarat di alun-alun luas aula harimau putih, lalu roboh ke tanah. Mulutnya berbusa karena seluruh potensinya telah terkuras sepanjang pelarian. Keduanya melompat turun dan berdiri di alun-alun dengan rasa lega yang mendalam. Mereka yakin telah aman karena berada di markas keluarga Duan Mu. Di udara di atas alun-alun, Lu Ming menghentikan elangnya dan melayang sejenak. Duan Mu Chao kembali memasang wibawa, menuduh Lu Ming telah membantai puluhan anggota keluarga Duan Mu dan berani datang ke aula harimau putih. Lu Yunxiong memandang rendah sambil merasa tak tersentuh. Namun detik berikutnya, Lu Ming melompat turun dari punggung elang dan mendarat keras di alun-alun. Lempeng batu di bawah kakinya pecah, kerikil beterbangan. Ia berjalan lurus menuju Lu Yunxiong dengan langkah mantap, aura membunuh memadat seperti badai. Ketakutan langsung merasuki Lu Yunxiong. Ia mundur tanpa sadar. Lu Ming tetap maju dengan tatapan dingin yang hanya berisi satu kehendak, membunuh. Duan Mu Chao akhirnya kehilangan ketenangan dan memerintahkan seluruh orang aula harimau putih menyerang bersama. Banyak murid peringkat perak dan para ahli keluarga Duan Mu berkumpul di alun-alun. Sebagian besar berada di alam Grandmaster. Mereka menerjang Lu Ming dengan keyakinan jumlah dan tingkat kultivasi akan menekannya. Lu Ming menggenggam tombak penakluk iblis, rambut panjangnya berkibar, aura liar meledak. Ia memperingatkan bahwa targetnya hanya Lu Yunxiong dan Duan Mu Chao, sementara yang lain diminta menyingkir jika tidak ingin mati. Peringatan itu diabaikan. Para ahli aula harimau putih tetap menyerang. Niat membunuh Lu Ming pun meledak tanpa sisa. Jiwa binatang buas kedua di puncak alam leluhur bela diri menyatu ke dalam tubuhnya, membuat auranya melonjak seperti iblis bangkit. Tombak panjangnya diayunkan, memunculkan cahaya tombak raksasa yang menyapu ke depan seperti gelombang maut. Dalam satu sapuan, puluhan murid aula harimau putih terlempar. Lebih dari selusin tubuh hancur seketika, sementara banyak lainnya terluka parah. Alun-alun berubah menjadi medan pembantaian. Para murid yang tersisa tersentak ngeri, menyadari kekuatan Lu Ming telah melampaui dugaan. Namun Lu Ming tetap berdiri di tengah debu dan darah, auranya liar, niat membunuh membara, melangkah terus menuju Lu Yunxiong dan Duan Mu Chao tanpa keraguan sedikit pun.